Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memperjumpakan kita sekalian, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja kita beserta seluruh keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan. Alhamdulillah pula barusan kita telah dijamu oleh si tuan rumah, ya, Akhul Ridwan. Alhamdulillah, syukur jazil, jazakallah khair, barakallah fiq. Alhamdulillah. Tentang hari ini saya dan Anda membahas bab yang ke-71 daripada Hadisul Adab, yaitu Riyadhus Shalihin, babul tawadhu'ah, bab tawadhu wa khafadhal janaha lil mu'min, dan merendahkan diri kepada sesama orang mukmin. Ya, tawadhu itu merupakan perangai yang disunnahkan. Ini mencakup kebaikan. Ya, tawadhu ialah cermin sikap rendah hati serta lemah lembut. Tawadhu itu terbagi menjadi dua, salah satu ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji, tawadhu yang terpuji adalah tawadhunya seorang hamba kepada Allah serta tidak merasa tinggi di atas serta meremehkan hamba lain. Ya, saya merasa sebagai pengajar, pendakwah, saya ngaji di pondok pesantren, misalkan begitu, lalu kemudian ibadah saya lebih tinggi daripada orang am, ya, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tapi justru meremehkan itu yang tidak diperkenankan. Itu tawadhu yang tercela adalah tawadhunya seorang hamba terhadap orang banyak harta. Karena hamba ingin sekali mendapatkan hartanya yang serupa. Ya, itu karena iri dengki. Maka karena itu orang yang berakal adalah meninggalkan tawadhu tercela ini di dalam segala keadaan. Justru, ya, tidak meninggalkan tawadhu yang terpuji di sisi manapun. Lalu muallif itu penulisnya, atau musannif itu penulis kitab ini, mengambil surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 215. Wahfid, dan rendahkanlah, ya, janahaka, dirimu itu,
liman ittaba'aka minal mu'min, liman ittaba'aka untuk mani sesiapa saja ittaba'aka yang mengikuti engkau minal mu'minin dari orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Artinya manakala saya dan Anda beriman kepada Allah, ya, maka kita dapat penghormatan itu dari Rasulullah SAW. Rasul pun tawadhu terhadap umatnya yang mengikutinya dengan baik. Tetapi bagi yang menyelisihinya tidak. Tidak. Mu'allif menyatakan demikian. Ya. Lalu saya dan Anda juga disuruh berlemah lembut kepada anak yatim. Lalu anak perempuan. Jadi seorang bapak terhadap anak perempuan, ya, yang harus tawadhu. Ya, berbeda dengan anak laki-laki. Lalu kaum yang lemah, istri kita, misalkan begitu ya, kaum yang lain, orang-orang yang di bawah kita. Lalu orang-orang miskin, ya, lalu orang-orang miskin. Itu ada di dalam surat Al-Maidah ayatnya 54. Di sana ada ya? Ya, silakan baca. Fadhal. Boleh dibaca sesuai dengan yang di sana, ya. Boleh diterjemahkan, tapi bagusnya adalah dibaca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa Ya'tillah ya biqaumi yuhibbuhum fasawfa ya'tillahu biqaumi ya biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Iya, suka pakai kacamata harusnya ya. Boleh dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatun 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai mereka dan mereka pun mencintainya dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Nah itu dia. Jadi berdasarkan ayat itu, orang-orang yang beriman, ya, siapa saja yang murtad
keluar dari agama Allah, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai dia. Jadi saling mencintai sesama muslim ini. Katakan, saya mencintaimu karena Allah. Sehingga tidak punya pikiran yang aneh-aneh. Gitu ya, tidak aneh-aneh. Saya mencintaimu karena Allah. Ya, lalu bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Kita harus menghilangkan orang-orang yang mencela kita, tidak usah diremehkan juga. Ya, tidak usah menggubris, tapi bersikap keras terhadap orang. Tadi di bacaannya tadi, ketika suaranya tidak sampai nafasnya, ya, andinihi begitu ya, lalu diulangi oleh dari ya ayyuhalladzina, ketika dia yuhibbu, ya, yuhibbuhum begitu, terus dia mulai dari fasaufa. Biasanya saya dan Anda ini memulainya biqaumi yuhibbuhum, maka ini tidak sesuai dengan namanya itu. Tidak, ya. Jadi harusnya memang fasaufa ya, dimulai dari fasaufa yang tadi dibacakan. Ya. Jadi tidak boleh dimulai langsung biqaumi yuhibbum. Harus satu kalimat utuh. Ya, jadi kita belajar itu ya. Sekarang ini ada Al-Qur'an yang pakai tidak ya. Nah, itu ada gambarnya, warnanya tertentu ya, kalau memang nafasnya tidak sampai ya. Jadi memang saya dan Anda untuk bersikap lemah lembut ya terhadap orang-orang yang beriman, ini sesuai di banyak beberapa ayat yang ada ya. Lalu kemudian sebagai cinta kepada Allah kepada hambanya, maka surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13. الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Iya, ya. Menciptakan dari satu laki-laki dan satu perempuan, siapa? Adam dan Hawa ya. Lalu kemudian kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dari yang besar menuju yang kecil ya. Untuk apa? Agar kita saling mengenal. Maka sesiapa saja yang ingin mulia, maka ketakwaanlah sebagai batasannya. Siapa yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Jadi bukan karena dari suku mana, tidak, tetapi siapa yang paling bertakwa. Sehingga saya dan Anda tidak boleh merasa, mohon maaf ini rezekinya anak yang soleh, gitu ya. Tidak boleh yang mengatakan begitu. Kenapa? Karena silakan surat 53 ayatnya 32. Ya. Wa qauma Nuhim min qabl innahum kanu hum azlama wa atqa. Dan juga kaum Nuh sebelum itu sungguh 32. Apa? Oh, 30. Iya, 32.
Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamma inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Itu fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci, bersih, ya, lepas dari dosa. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah lebih mengetahui tentang siapa orang yang paling bertakwa. Jadi tidak ada lagi Anda dan saya dapat fulus ini rezekinya anak soleh ini. Jadi menganggap dirinya anak soleh ini. Jadi begitu ya, tidak perlu sudah. Ya, nyantai saja. Justru kalau menganggap orang lain yang lebih mulia dari dirinya itu lebih bagus. Kita bentuk tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu kemudian surat Al-A'raf surat 7 ayat 48 49. Ya. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Ayat 48. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyuruh orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, masukkanlah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak akan pula bersedih hati. Iya, itu bagi orang-orang yang berada di dalam Al-A'raf. Jadi orang-orang yang dahulunya itu tawadhu, lalu baru dia menyombongkan ini kalau sudah masuk surga. Ya, dahulu kamu menyombongkan diri dengan hartamu, mana tidak ada manfaat. Ya, itu tawadhu. Lalu hadis yang ke-602 atau hadis pertama dari bab itu, wa an Iyad bin Himari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah, sesungguhnya Allah, auha ilayya, telah mewahyukan kepadaku, ya, anta waddu'u, agar kalian bersikap tawadhu, rendah hati, hatta, sehingga la yafkhara ahadun ala ahadin, ya,
tidak ada seorang pun yang akan dapat membanggakan dirinya di atas orang lain. Jadi kalau dengan tawadhu itu tidak ada rasa bangga. Walaupun hartanya banyak, tenang-tenang saja, santai. Ya. Wala dan tidak pula ya bahiya ahadun ala ahadin, ya. Tidak ada pula seorang pun yang akan berbuat zalim atas yang lainnya. Ini rawahul Muslim, nomor hadisnya 2864, 2865 dalam kurung 64. Lalu Abu Dawud 4895. Lalu kemudian Ibnu Majah 4214. Ya, jadi tidak perlu berbangga-bangga, ya, menjauh dari popularitas. Nah, sampai di sini dahulu, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.